tempat ini. Kalau berikan kita kesempatan untuk memuji Dia, kalau Tuhan berikan kita kesempatan untuk bersama-sama saudara seiman berkumpul di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Yang percaya boleh lambaikan tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Bapa, hadirat-Mu ada atas hidup kami Tuhan. Dan kami mau selalu mengucap syukur Bapa buat setiap pertolongan hidup kami. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari bangkit berdiri. Kita gerakkan badannya ke kiri ke kanan. Mari semua bangkit berdiri. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan sama-sama 3, 2, 1. Haleluya. 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 Semua di sini bersama kita, amin. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka.
kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa di sini percaya Tuhan Yesus baik? Haleluya. Masih kuat berdiri? Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sembah Dia. Kita tinggikan namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Bapa, pertolongan-Mu sempurna buat setiap kami. Hanya Engkau andalan kami Bapa. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sebut nama Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
Tuhan yang bela. Percayalah. Siapa yang bela? Yang bela. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman pada hari ini, saya undang kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kasih setiamu untuk segala berkat yang Tuhan curahkan buat setiap kami, hingga kami boleh ada pada hari ini. Kami mau mendengarkan isi hatimu Tuhan. Biarkan pujian penyembahan yang kami sudah naikkan Tuhan berkenan kepadamu Tuhan. Kami memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan berbicara buat setiap pada kami. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk sampaikan kebenaran firman-Mu pada kesempatan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom dan selamat bergabung kembali pada kesempatan hari ini. Hari ini saya akan bagikan satu firman Tuhan yang untuk tema minggu ini yang berbicara tentang kedewasaan atau pertumbuhan. Ya, mari kita sama-sama boleh membuka Alkitab kita. Kita buka di kitab Ibrani pasalnya yang ke-6. Ya, Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Ya. Ayat 9 sampai 12 ada 4 ayat, saya akan bacakan secara cepat ya, dari Ibrani pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ke-12. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, boleh sama-sama bangkit berdiri untuk kita sama-sama membaca firman Tuhan ini dengan suara yang keras ya, dengan iman ya, kita katakan. Ibrani pasal 6 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Amin. Ya. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, ya, penulis Ibrani ini berbicara tentang bagaimana orang yang sudah merasakan kasih setia Tuhan, tidak mungkin dia kembali istilahnya keluar dari jalan Tuhan. Ya. Tidak mungkin dia yang sudah mencicipi kebaikan Tuhan, yang sudah merasakan kasih setia Tuhan, itu nggak mungkin bisa keluar. Jadi bicara tentang bagaimana orang-orang itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang istilahnya itu stuck gitu. Istilahnya itu adalah diam di tempat. Kalau misalnya kita melihat ke belakang di Ibrani yang pasal ke-5 ya, dikatakan bahwa banyak yang ingin dijelaskan, tetapi lambat. Mereka ini lambat ya, lambat untuk mendengarkan. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin pada saat itu juga banyak orang-orang yang mungkin sudah seperti halnya di gereja atau di komunitas kita, mungkin mereka sudah lama ya, sudah lama, bertahun-tahun mungkin sudah kenal Tuhan, bertahun-tahun sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam pertumbuhannya, dalam prakteknya, itu ada hal-hal tertentu yang mereka tuh tidak bisa bertumbuh, ya, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa seperti tidak bisa naik kelas, gitu. Saya sering mendengar ini ya, kita nggak bicara tentang orang lain gitu ya, dari
kenalan saya sendiri dari jemaat kita sendiri ya, dari yang tempat saya pelayanan di Jakarta Utara itu, ada beberapa orang ya yang bekerja misalnya seperti itu. Nah, mungkin dia bisa melayani dengan baik di gereja, semuanya all good ya, shalom, semuanya baik, apa kabar, semuanya tersenyum. Tapi begitu di luar sana ya, di luar di tempat pekerjaannya atau apa, suka ada yang bilang, kok si ini kok orangnya begini ya, kok si itu orangnya begini ya, kok katanya orang anak kenal Tuhan, tapi kok nggak pernah mau, misalnya nggak pernah mau nyapa, ya ketus, ya seperti seperti bukan orang yang ada sukacita begitu. Jadi pekerjaannya juga, di dalam pekerjaan kayaknya jarang berbaur dan lain sebagainya gitu ya. Sering kita dengar hal seperti itu ya. Sering kita dengar hal seperti itu. Bahkan dulu saya punya teman juga sama begitu. Dia ke gereja, rajin ikut komsel, rajin ikut fellowship, doa bersama, prayer meeting, menara doa. Waduh, semua disebutin dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai hari Minggu itu sibuk sekali gitu ya. Tapi pekerjaan dalam perkuliahannya, waktu itu kami masih kuliah, dalam perkuliahannya tuh nilainya nggak bagus gitu. Ya, nilainya pas-pasan, bahkan ada beberapa mata pelajaran yang dia harus ulang karena fail, istilahnya fail begitu. Nah, ini bagaimana gitu, maksud saya tuh, saya tanya dia, ini gimana sih kok bisa fail? Oh, karena dia terlalu sibuk aktivitas gereja. Justru pada saat itu saya belum kenal Tuhan, saya jadi malas gitu. Saya jadi malas ikut gereja, saya jadi malas ke gereja. Nanti kalau saya terlalu aktif dalam gereja, justru malah bikin nilai saya jadi jelek begitu kan. Nah, tapi kan harusnya bukan seperti itu ya. Harusnya dari dalam kehidupan kita harusnya mau bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh secara iman, iya imannya bagus kan, tapi bagaimana perbuatannya, bagaimana dari hasilnya, dari buahnya. Ya kalau misalnya dikatakan di Ibrani 5 itu bicara tentang Ibrani 6 itu bicara tentang apa? Kalau misalnya karunia-karunia itu harusnya ada menghasilkan sesuatu gitu. Sebab saya akan bukakan di Ibrani pasal 6 ayat yang ke-7 ya, di sini dikatakan, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Sebab jadi perhatikan lagi bahwa tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, kalau kita ditabur oleh kebenaran firman Tuhan, tapi bagaimana itu tidak menghasilkan sesuatu gitu loh, tidak berbuah. Jadi kalau tanah itu tidak berbuah, maka ia dikatakan berakhir dengan pembakaran, artinya tidak ada gunanya gitu, tidak ada gunanya. Kalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, ia tidak berguna. Sudah dekat pada kutuk, berakhir pada pembakaran, artinya dibakar, tidak ada gunanya. Tapi kalau kita lihat bahwa tanah yang menghisap air yang sering turun ke atasnya dan menghasilkan tumbuhan yang berguna, ada kata kunci yang berguna, ada sesuatu yang produktif, ada sesuatu yang efektif, ada sesuatu yang menghasilkan. Nah, itulah bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, bukan hanya kita menerima berkat saja, bukan kita menerima ajaran yang benar saja. Ya, kita bisa ada di gereja yang tepat dengan pengajaran yang bagus, dengan mungkin pendeta atau gembala yang takut Tuhan, yang mengajarkan hal-hal yang benar, jauh daripada ajaran sesat. Nggak ada ajaran sesat ya di tempat kita berjemaat, bergereja, semuanya tidak ada. Tapi kalau kita sendiri tidak mau dibentuk, tidak mau bertumbuh, tidak mau tidak bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain, artinya semuanya sia-sia begitu. Semuanya sia-sia. Apa gunanya kita bertahun-tahun di gereja tapi tetap tidak ada sukacita dalam hidup kita, tidak ada sukacita di tengah pekerjaan, tidak ada sukacita, tidak ada kesabaran di tengah keluarga, misalnya seperti itu ya. Jadi kita di sini, saya beri tema adalah seruan untuk terus bertumbuh dan semakin dewasa. Kita harus terus bertumbuh dan semakin dewasa. Tidak ada istilahnya stagnansi di dalam pengenalan kita akan Tuhan ya. Amin. Nah, jadi kalau kita lihat di sini,
saya mau bagikan hanya beberapa 2 poin saja. Yang pertama, yang kita harus perhatikan ya, saudara sekalian, Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak semuanya, yang harus kita perhatikan, ini harus kita perhatikan ya. Coba kita buka kembali di Ibrani pasal yang ke-6 ya, di ayat yang ke-9 ya, di ayat yang ke-9 sekali lagi saya bacakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin ya, ini penulisnya yakin bahwa jemaat-jemaat sana itu mempunyai sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Gitu. Sebab Allah tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Nah, jadi di sini kita ada belajar satu hal yang penting yang menurut saya yang saya dapat itu adalah berbicara tentang pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi ada sesuatu di dalam diri kita yang mungkin kita susah jelaskan ke orang lain. Gitu. Susah kita jelaskan ke orang lain. Kalau ditanya kenapa kamu sih ikut Tuhan Yesus misalnya seperti itu. Ya mungkin kita bisa jelasin ya karena Tuhan tuh baik. Tuhan tuh berkarya luar biasa dalam hidup saya. Tapi semua yang kita ceritakan itu kan itu pengalaman pribadi ya. Gak mungkin kita bilang, oh karena Tuhan itu sudah menolong dia, sudah menolong ini, sudah menyembuhkan yang ini, sudah membangkitkan orang mati yang di sini, begini. Tapi orang akan nanya, bagaimana? How about you? Gitu. Bagaimana dengan pengalaman pribadimu? Bagaimana dengan pengalaman pribadi kita semua bersama dengan Tuhan? Pernah nggak kita mengalami perjumpaan atau pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan? Dalam kehidupan sehari-hari ya, gitu. Oke, kita sudah mengenal Tuhan. Mungkin waktu itu kita punya kasih mula-mula yang luar biasa. Yes, kita dibaptis, kita mengenal Tuhan, kita semakin bertumbuh. Tapi pada satu titik mungkin kita seringkali itu kita lupa, kita terbawa oleh segala macam kesibukan dunia. Lalu kita lupa lagi kembali kepada kasih mula-mula itu. Kita lupa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dalam keseharian gitu. Dalam keseharian ya. Kalau saya kembalikan lagi di Ibrani pasal 6, kita lihat ayat sebelumnya. Di ayat keempat, saya akan bacakan kembali. Ini bicara tentang pengalaman pribadi ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendengar bagian dalam pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, maaf. Jadi mereka yang pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus gitu. Jadi di encourage gitu. Diingatkan kembali, kalian ini kan pernah mengalami kasih Tuhan, pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, pernah mendapat bagian. Bukan cuma pernah, tapi sudah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Karena setiap orang yang percaya, dikatakan firman Tuhan ya, di 2 Korintus 1 juga, bahwa dia yang meneguhkan itu mengurapi dan memateraikan tanda miliknya, yaitu apa? Roh Kudus atas kita, memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan. Gitu. Nah, kita tahu kita sudah mendapat bagian dalam Roh Kudus, tapi ini adalah pengalaman pribadi yang katakan bahwa pernah nggak kita diterangi hatinya? Pernah nggak waktu kita mengalami sesuatu kejadian lalu kita minta tuntunan Tuhan, diterangi hatinya tuh, oh Tuhan ternyata mau saya mengalami ini supaya ada sesuatu yang terjadi. Nah ini adalah satu kesaksian yang kita bisa saksikan buat orang lain. Mungkin kejadiannya nggak enak gitu ya, mungkin kejadiannya nggak enak, dan saya percaya banyak kejadian yang Tuhan izinkan itu sebenarnya nggak enak secara fisik gitu. Tapi inilah tanda kita mau diproses, kita mau menjadi dewasa. Contohnya, beberapa minggu yang lalu kita bicara tentang perbuatan yang baik gitu. Perbuatan yang baik, temanya adalah perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik butuh pengorbanan, betul sekali. Perbuatan baik butuh pengorbanan. Saya pernah sharing juga di gereja waktu beberapa minggu yang lalu bahwa waktu saya berdua, saya sama istri keluar dari pom bensin itu, keluar pelan-pelan, itu jalan satu arah, itu jalan Bekasi Raya, itu kencang.
Itu baru keluar, moncongnya keluar, tiba-tiba ada motor dari ngelawan arah dia ya, ngelawan arah motor, ngebut gitu. Kita udah ngerem, udah kelihatan, motor hati-hati. Nah, kita ngerem, tapi udah telat gitu. Itu motornya itu nabrak bagian depan mobil, jebret. Saya ngelihat orangnya itu terbang melayang gitu. Karena nabrak gini, dia naik motor, dia terbang, terbang gitu, jebret, jatuh ke aspal, guling-guling. Wah, kita udah panik kan. Kita panik, kita cuma bisa doa, Tuhan tolong jangan sampai kenapa-napa gitu. Tapi apa perbuatan baik itu? Pengalaman pribadi apa yang saya dapat dari situ? Bahwa apa, Tuhan itu, kalau kita mau mempraktekkan firman Tuhan, kita harus berani ambil resiko gitu loh. Walaupun kita ditabrak, dia nggak pakai helm, dicek juga nggak punya SIM, nggak punya KTP juga gitu loh. Ini udah jelas-jelas salah dia. Udah salah. Kalau kita lapor polisi pun dia yang kena. Tapi kalau kita lihat, kita mau berbuat baik, apa yang kita mau perbuat baik? Bukannya kayak kita bilang, waduh salah kalian, gimana sih gini-gini. Karena orang udah terkapar, udah kejang-kejang, udah keluar kayak busa dari mulutnya. Perbuatan apa yang kita harus lakukan? Nah ini kan pengalaman pribadi. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Mesti saya gotong capek-capek ke rumah sakit. Padahal saat itu saya mau pergi ke acara keluarga ya. Ada arisan keluarga. Di mana saya juga harusnya sharing di sana gitu. Tuhan. Tapi karena saya korbanin, maaf saya nggak bisa, saya harus bawa orang ke rumah sakit. Harus nemenin di rumah sakit, tunggu sampai keluarganya datang. Harus bayarin uang rumah sakit, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi selama perjalanan, saya selalu doain Tuhan ini maunya apa ya? Maksudnya benar-benar baru khotbah atau baru dengar pesan Tuhan tentang berbuat baik, tentang melakukan pengorbanan, langsung pulang gereja langsung dites, istilahnya langsung mengalami pengalaman itu. Nah, mau nggak kita ngalamin pengalaman seperti itu? Dan ini saya kasih tahu bahwa puji Tuhan orangnya itu udah lompat, kena tabrak itu, lompat orangnya dari motor, kena sampai kepalanya segala macam, kena aspal segala macam. Sampai di rumah sakit dicek sama dokter, tidak ada luka berdarah di kepala, tidak ada bocor, tidak ada apapun. Cuma ada luka kecil di jari doang, di jari, bayangin, di telapak kaki, cuma di jari situ doang. Ada luka kayak berdarah, kayak kopek dikit. Itu sih, saya juga bisa kepetuk gitu, juga bisa kayak begitu. Tapi bayangin, bisa lompat, nabrak mobil dengan kecepatan kencang dari lawan arah, dia bisa lompat, guling-guling, tapi begitu sampai di rumah sakit, tadinya nggak sadar, sampai di rumah sakit bisa disadarin, nggak ada luka apapun, cuma memar dikit doang, di kepala itu juga benjol dikit doang. Bukan kayak memar berdarah. Badannya satu badan nggak ada luka sama sekali. Dokter bilang ini nggak kenapa-napa, nggak usah khawatir, dan kalau dibilang tadi ada kejang-kejang, sebenarnya nggak ada tanda kejang-kejang. Gitu. Jadi satu hal yang saya alami, pengalaman pribadi, itu saya rasakan benar-benar Tuhan itu benar-benar menyertai. Kalau kita lihat secara manusia, itu harusnya tuh orang tuh udah bocor kepalanya, entah bagaimana lah. Pokoknya pasti ada darah-darah lah atau apa bagaimana gitu. Tapi nyampe rumah sakit nggak ada apa-apa. Masuk di mobil kita juga kita lihat nggak ada luka, nggak ada apa, nggak ada kenapa-napa gitu. Tapi mau nggak kita melakukan hal itu gitu? Mau nggak kita berani ambil resiko bahwa Tuhan tuh mau kita itu semua tuh diproses gitu. Jadi ada kesungguhan, ada miliki hubungan dengan Tuhan. Waktu ada kejadian yang nggak enak, langsung tanya Tuhan, minta Tuhan terangi hati saya. Gitu. Saya sudah mengecap kebaikan Tuhan, saya sudah pernah ngalamin yang baik. Tuhan, hari ini saya juga mau mengalami kebaikan Tuhan. Akhirnya dari sini saya bisa saksikan bahwa perbuatan baik itu tidak sia-sia. Gitu. Orang tuanya sampai walinya ya, orang tuanya nggak di situ. Wali yang tadi nabrak saya itu anak muda, masih laki-laki muda, masih umur 17 tahun, 18 tahun, ngebut, nggak punya SIM, nggak punya KTP, nggak pakai helm. Sampai omnya bilang, aduh terima kasih masih ketemu orang yang baik gitu katanya di jalan. Biasanya udah ditinggal aja. Nah, gimana jadi kesaksian? Saya juga sempat bilang itu, Tuhan tuh masih sayang sama Tuhan tuh masih sayang sama kamu masih dikasih kesempatan, jangan sia-siakan hidupnya itu kan, masih kasih kesempatan sedikit-sedikit gitu ya untuk masukin gitu loh. Apa namanya, jangan sampai nih orang sia-sia gitu. Moga-moga kita doain dia kenal Tuhan Yesus secara, ya jangan lama lagi lah gitu. Kalau bandel terus seperti ini ya udah gitu, bye-bye di akad Tuhan gitu. Nah, tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah bagaimana waktu kita memiliki hubungan intimen dengan Tuhan, waktu kita benar-benar kita mau diterangi hatinya, kita mau mengecap kebaikan Tuhan, katakan Tuhan baik. Walaupun kejadian yang gak enak, kita katakan Tuhan baik. Saya katakan Tuhan tuh baik, masih. Tuhan baik sama kamu, Tuhan baik sama saya, yang ditabrak mobil saya walaupun penyok tapi nggak hancur-hancur banget gitu. Walaupun saya rugi gitu, rugi bayar, istilahnya rugi bayar rumah sakit, tapi
itu masih jauh lebih baik gitu daripada kalau misalnya ini kenapa-napa. Kalau misalnya mesti di MRI, mesti dioperasi sampai koma, mesti begini sampai dioperasi tangannya patah, itu jauh lebih parah. Dan dia dari keluarga yang maaf ya, memang kurang mampu, cuman jualan air galon atau jualan es atau apa gitu. Nah di sini kita bisa melihat bahwa kita harus mau introspeksi, ya introspeksi. Sudahkah kita diterangi hatinya? Ya kalau bahasa Inggrisnya itu enlighten. Sudah di enlighten belum? Sudah mengecap, have you tasted the heavenly gift? Sudah pernah merasakan belum kasih daripada Tuhan, sukacita Tuhan yang begitu luar biasa? Pernah nggak kita ngalamin? Ya. Pernah nggak kita mendapat bagian dalam Roh Kudus? Artinya apa? Kita benar-benar minta Roh Kudus tuntun, pimpin. Tuhan apa yang Tuhan mau? Gitu. Minta Tuhan nyatakan secara nyata gitu. Saya sering banyak dengar kesaksian orang, bisa sampai ada yang sampai dengar Tuhan ngomong secara audible gitu. Nah itu luar biasa. Tapi kalaupun kita nggak bisa mendengar Tuhan secara audible, kita masih ada firman Tuhan. Kita masih ada Alkitab, di mana kita bisa belajar firman Tuhan, di mana kita bisa sama-sama buka kebenaran firman Tuhan. Jangan malas. Jangan malas. Jangan malas untuk baca renungan firman Tuhan, kebaikan Tuhan, ya penyataan Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita hari ini, apa yang Tuhan mau. Waktu kita baca firman Tuhan, jangan langsung berkata bahwa saya udah sering baca firman ini, saya udah tahu ini, kemarin baru dikotbahin, 2 minggu lagi dikotbahin lagi, 2 minggu lalu dikotbahin lagi, dan berapa kali saya sering dengar ini. Artinya apa? Tuhan tuh mau kita benar-benar resapi dengan praktekan dan benar-benar hidupi itu firman. Berarti diulang-ulang terus kan? Ya Tuhan nyatakan lewat firman Tuhan. Berarti kita harus nanya, Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Mungkin kita masih ada sesuatu yang kita belum benar kita lakukan lewat firman Tuhan ini. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi adalah kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah yang poin kedua, saya ambil dari Ibrani 6 tadi, ayat yang ke-10, 11, dan 12 ya. Dikatakan bahwa di ayat 11 dikatakan bahwa kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu satu milik yang pasti. Ya, jangan kamu menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi poin kedua yang mau saya sampaikan, yang pertama tadi kita mau benar-benar punya hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Yang kedua kita harus mau sungguh-sungguh lebih lagi. Ya, kita sudah pelayanan, ya kita sudah belajar firman Tuhan segala macam. Tapi jangan membuat itu kita merasa menjadi lebih wow gitu loh. Jadi kayak tinggi hati. Jadi kita harus mau sungguh-sungguh dalam kerendahan hati gitu. Sungguh-sungguh itu bahasa Inggrisnya, kalau kita baca di bahasa Inggrisnya, earnestly. Gitu. Earnestly artinya apa? Ada sincerity gitu. Ada satu kerendahan hati di sana bahwa kita mau sungguh-sungguh Tuhan. Karena apa? Karena saya masih mau dibentuk, saya masih mau diproses, saya masih mau belajar gitu loh. Jadi jangan sampai ada merasa saya udah ngerti, saya udah tahu, lalu ngomong apa sih gitu. Jangan seperti itu ya. Tapi kita mau buka hati kita untuk terima firman Tuhan, ataupun ada misalnya ada yang khotbah ataupun ada yang sharing sesuatu, coba kita dengan rendah hati kita mau sungguh-sungguh gitu belajar, konsisten, belajar teguh dalam Tuhan. Apapun situasinya, mungkin saat itu kita diajak sama gereja, ayo kita mau menabur buat pekerjaan Tuhan, misalnya penginjilan atau apa, tapi uangnya di dompet sedikit gitu. Aduh, kenapa sih ada persembahan 2 kali misalnya seperti itu ya. Pertama diakonia, yang kedua untuk acara Natal, yang ketiga untuk umum, yang 4 untuk gedung segala macam. Aduh, isinya komplain. Nah, padahal kalau kita mau sungguh-sungguh, kita earnestly, ya udah kita lakukan aja gitu. Kita lakukan aja karena kita tahu kita mau belajar sesuatu. Apa yang Tuhan mau ajarkan lewat apa yang kejadian hari-hari ini. Jadi kita jangan sampai kita malas gitu. Jangan sampai kita malas. Malas itu di sini dikatakan adalah lamban gitu. Lamban itu bukan berarti lamban kayak slow, orangnya lama jalannya. Masak biasanya nasi goreng 5 menit, dia masaknya 20 menit. Bukan lamban seperti itu ya. Lamban tapi dalam arti ini adalah bebal. Bebal, suka delay. Udah dikasih tahu tapi nggak tembus-tembus ini. Kamu harus misalnya kamu harus makan makanan yang sehat ya, kurangin minyak gitu. Udahlah.
ntar aja deh, besok aja lah. Nah kayak gitu ya. Jangan makan minyak lagi, jangan makan gorengan lagi, alah ntar aja lah. Jangan makan gorengan. Nah itu padahal udah sering dibilangin itu, tapi nggak mau dengar karena lamban dalam mendengar, gitu ya. Lamban dalam mendengar. Jadi bukan artinya dia orangnya lambat gitu, tapi memang dia lamban untuk mendengar. Artinya kalau kita tahu ini adalah firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita tahu Tuhan berbicara, kamu harus jaga badanmu karena disitulah ada bait Allah, ada Roh Kudus tinggal di sana. Jadi kamu harus jaga sungguh-sungguh. Jangan terlalu banyak makan gorengan, jangan terlalu banyak minum-minum yang gula-gula misalnya seperti itu. Nah, kita mau mendengarkan, kita mau konsisten, kita mau sungguh-sungguh. Hari demi hari Tuhan mengajarkan kepada kita sesuatu yang baru lewat firman Tuhan. Saya percaya itu. Setiap kali saya baca firman Tuhan, saya selalu dapatkan sesuatu yang baru. Walaupun firman itu saya udah sering baca ya, mungkin sering baca, tapi waktu kita minta diterangi, tadi seperti yang poin pertama, bahwa kita minta diterangi oleh Roh Kudus, kita tahu ada Roh Kudus, kita minta, kita bicara sama, kita tanya Roh Kudus, Tuhan apa yang Tuhan mau, dan kita jangan sampai kita nggak sungguh-sungguh gitu. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau, jangan sampai lamban gitu loh, jangan sampai lamban mendengar, jangan sampai bebal. Buka hatimu untuk mau menerima kebenaran firman Tuhan, ya. Karena pekerjaan dan kasihmu itu adalah lewat pelayanan kepada orang-orang kudus. Artinya kita mau selalu dibentuk supaya apa? Kita semakin dilatih juga dalam kesabaran. Kita dilatih juga dalam iman. Karena iman dan kesabaran itu saling nyambung ya. Kalau kita bilang kita punya iman tapi nggak bisa sabar orangnya, nggak bisa long suffering gitu ya. Long suffering atau forbearance, bahasa Inggrisnya itu forbearance, mau nge-bear all things. Ya, kasih atau iman itu mau nge-bear all things. Kita mau mau berkorban, mau kok dia begitu terus ya gitu loh. Sabar tuh long suffering gitu loh. We suffer long enough, even longer gitu loh. Even more longer than we need to be gitu. Kadang-kadang kita masih sabar nggak sih sama orang ini gitu. Tapi di dalam iman, karena kita tahu kita mau sungguh-sungguh melayani, kita mau sungguh-sungguh bertumbuh, ya kita harus jalani semua itu gitu. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu gitu ya, untuk kebaikan buat kita. Nah, jadi hari ini saya hanya mau sampaikan bahwa jangan sampai setiap daripada kita anak-anak Tuhan percaya kepada Tuhan. Yes, Tuhan sudah berkorban buat kita. Ya, itu adalah dasar iman kita. Tuhan sudah mati untuk kita. Kita sudah menerima jaminan keselamatan. Yes, that is all good. Tapi kita juga harus mau naik level. Kita juga harus mau memiliki hubungan yang intim lebih lagi dengan Tuhan. Dan kita juga mau sungguh-sungguh bersama-sama dengan Tuhan. Jangan sampai kita malas, jangan sampai kita lamban, jangan sampai kalau misalnya ditanya, ayo, nggak ada nih yang WL, nggak ada yang singer, ada siapa yang mau step up gitu. Pada belaga kupingnya pada budek semua istilahnya gitu. Bukan saya, jangan saya pilih dia Tuhan. Gitu, inilah aku pilih dia, utus dia, ya kan nggak gitu ya. Nah, kita sama-sama belajar. Saya juga sama-sama belajar bahwa memang nggak enak ya kadang-kadang kita ngalami hal-hal yang tidak baik gitu ya. Tapi kita mau belajar taat firman Tuhan, tetap lakukan yang baik, perbuatan yang baik. Dan saya percaya Tuhan itu bisa pakai semuanya itu menjadi kesaksian untuk kemuliaan namanya. Amin. Ya, kita percaya bahwa Tuhan sudah memberkati setiap daripada kita. Dimanapun kita berada, Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini. Saya mau ajak kita semua saling berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati setiap daripada kami. Tuhan memberkati gerejamu Tuhan. Kau memberkati setiap pemimpin-pemimpin gereja di GBN Sampel khususnya Tuhan. Untuk Pak Pendeta Ivan Sitompul beserta dengan keluarga dan juga semua tim penggembalaan yang ada, baik yang ada di Australia maupun di Indonesia Tuhan. Kami berdoa, Tuhan turun tangan atas gerejamu, terus bertumbuh dan terus menjadi berkat, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, memuridkan segala bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang mungkin dalam kelemahan tubuh, dalam kesakitan, dalam pergumulan, semuanya Tuhan juga berkati. Berikan kelegaan, kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan ada berkat Tuhan yang luar biasa, di mana kami sungguh-sungguh berpegang teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan sabar Tuhan, kami mau Tuhan teguh Tuhan dalam iman. Kami percaya Tuhan pasti akan buka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga memberkati kota dimanapun kami tinggal. Baik kami yang ada di Australia, dimanapun Tuhan, di Melbourne, di Brisbane, di Indonesia, di Jakarta, di Bali, di Malang Tuhan, di Kalimantan, semuanya Tuhan memberkati kota di mana kami tinggal. Jadikan kota yang makmur, sejahtera, aman, penuh dengan damai
daripada Tuhan, sehingga kami juga boleh beraktivitas, bekerja, bahkan melayani dan membagikan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan memberkati semua pemimpin negara kami, di mana kami tinggal juga, pemimpin negara, pemimpin bangsa. Tuhan berkati, jadikan bangsa Indonesia, bangsa Australia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Juga hubungan antara Indonesia dan Australia juga menjadi lebih baik lagi, Tuhan Yesus, untuk khususnya di Indonesia, untuk pilkada dan juga untuk pergantian transisi pemerintahan. Tuhan, kami berdoa biar semuanya berjalan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Mari kita angkat kedua tangan sekali lagi, kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan, yaitu kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang intim dengan Roh Kudus selalu menyertai saudara sekalian kita semua mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.